tetap agungkan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Segala pujian, kami naikkan pujian syukur kami Tuhan hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya ku sembah Yesus. Saya sebut, mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian sambil kami berdiri. Segala pujian dan syukur, segala pujian kami naikkan syukur kami Tuhan bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah, ku sembah seumur hidupku. Ini sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Hanya ucapan syukur dan pujian kehormatan bagi Tuhan yang layak kami persembahkan bagi Tuhan. Pemeliharaanmu nyata atas hidup kami. Ada banyak ujian yang kami terima, tapi kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Tuhan sangat mengasihi kami.
Itu sebabnya Tuhan kami datang. Kami mau berbuat bakti bagimu. Sebagai ucapan syukur kami. Karena Tuhan yang layak dipuji. Tuhan ini saja yang layak diagungkan. Mari urapi setiap kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami sore hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Amin. Kita mau bersyukur terus sama Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Segala puji syukur bagi Tuhan.
punya Allah yang dahsyat, yang memperhatikan seluruh hidup kita. Amin. Satu-satu orang yang kita kasihi bisa saja pergi meninggalkan kita. Tapi ada satu Bapa yang selalu ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia Bapa yang baik. Karena tak pernah berakhir kasih setia Tuhan. Mungkin kita bisa tidak setia, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia akan selalu setia. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidup. Bapa-Ku
betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur padamu Bapa, karena kasih setiamu tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada di setiap kebutuhan kami. Engkau selalu ada ketika kami berseru kepadamu. Namun Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali melupakan Tuhan. Kami seringkali tidak setia. Kami seringkali tidak mau membalas kasih setiamu. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sore hari ini mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan cara kami memandang Engkau, mengubahkan cara kami untuk beribadah kepadamu, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya pengurapan Allah turun sehingga apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu saja. Terima kasih ya Bapak. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk bertaburi dengan benih firman-Mu. Dan kami percaya bahwa dengan kekuatan Allah Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan slide berikut ini. Nah, kelihatan ya. Kira-kira gambar apa ya? Gambar rumah. Ya. Satu rumah yang apa? Rumah yang apa? Satunya ya. Dua-duanya ini menurut saya mewah. Karena rumah saya nggak seperti ini. Ya. Dua-duanya mewah, tapi yang pertama itu minimalis. Yang kedua non minimalis. Mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Karena tergantung selera. Nah, begitu banyak orang yang suka dengan minimalis. Makeupnya minimalis, jadi enggak hijabnya satu itu dipakai hitam itu enggak biasa gitu. Dan minimalis, interior ruangan minimalis. Apa sih sebenarnya minimalis itu? Minimalis itu berupa kesederhanaan, enggak ruwet gitu. Tetapi walaupun begitu terlihat menawan, terlihat cantik. Minimalis ini sudah merambah ke berbagai hal. Dan ada juga orang Kristen yang minimalis. Ada orang Kristen yang minimalis. Kalau ada orang Kristen yang minimalis, berarti ada iman yang minimalis. Orang Kristen imannya minimalis. Tampilannya mungkin nggak minimalis, tapi imannya minimalis. Kalau ada iman minimalis, berarti ada roh yang minimalis. Tampilannya perlente, tampilannya mewah ke gereja. Tapi ketika menghadapi sesuatu sudah lupa dengan Tuhan. Ketika menghadapi tekanan, lari dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang saya beri judul bukan iman minimalis. Bukan iman minimalis. Kita akan baca dalam Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allahku. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu, Mazmur ini
sangat terkenal. Bahkan ada yang menjadikan lagu tinggikan dirimu, ya. Ini diambil dari Mazmur ini. Tapi ada yang menarik Bapak dan Saudara sekalian. Ternyata Mazmur 108 ini merupakan kutipan dari dua Mazmur yang pernah ditulis Daud sebelumnya. Di ayat 1 sampai ayat yang kelima itu sama dengan dalam Mazmur 57 ayat 7 sampai 11. Kemudian ayat 6 sampai 13 itu sama dengan Mazmur 60 ayat 5 sampai 12. Berarti ada dua Mazmur yang sudah ditulis Daud, kemudian diambil kemudian digabungkan jadi Mazmur 108 ini. Walaupun ditulis oleh Daud, kita percaya bahwa Mazmur ini merupakan ilham dari Roh Kudus. Berarti ini merupakan sebuah kesengajaan oleh Tuhan. Sengaja Roh Kudus itu menuntun Daud menulis ulang Mazmur ini. Apakah Roh Kudus itu kurang kreatif gitu? Kok sampai nyuruh ngulang gitu? Apakah Mazmur ini hanya sekedar untuk memenuhi Alkitab gitu? Alkitabnya kandel gitu, jadi ditulis ulang gitu. Saya percaya kok tidak. Karena apa? Karena ketika Allah mengulangi sesuatu, ketika Allah mengulangi sesuatu, itu tandanya bahwa Allah sedang serius. Termasuk Mazmur ini. Jadi ketika kita membaca Mazmur ini dan kita, Mazmur ini kan sudah ada di sini. Ini kan sudah ada di sini. Itu tandanya apa? Bahwa Mazmur ini merupakan sebuah bimbingan yang kuat, sebuah arahan yang kuat dari Allah Roh Kudus agar kita mengerti apa yang dimau itu. Daud adalah satu-satunya orang selain Tuhan Yesus, ya. Selain Tuhan Yesus, satu-satunya orang yang Tuhan ngomong kepadanya, aku berkenan. Satu-satunya orang. Kenapa? Daud menjadi satu-satunya orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Daud memiliki kecintaan yang luar biasa pada Tuhan. Daud memiliki hubungan yang intim luar biasa dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam kitab-kitab Mazmur, berkali-kali Daud mengungkapkan rasa sukanya dengan hadirat Tuhan. Contohnya di Mazmur 23 ayat yang ke-6. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini kerinduan Daud. Daud ingin selalu berada dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya sepanjang umur hidupnya, sepanjang masa. Sepanjang masa itu berarti kalau sudah meninggal juga tetap akan berada dalam hadirat Tuhan. Sepanjang masa juga berarti tidak hanya masa-masa yang menyenangkan, tidak hanya masa-masa yang sukar, tapi baik masa suka, baik masa duka, Daud tetap ingin tinggal dalam rumah Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Lalu di Mazmur 27 ayat 4, aku ingin satu hal yang kurindukan, berdiam dalam rumahmu, berdiam dalam baitmu yang kudus, dan menikmati indahnya hadiratmu. Daud selalu punya keinginan. Kemudian dalam Mazmur 80, di sana Tuhan ngomong, Daud ngomong, lebih baik
satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini Daud melihat bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat indah, sehingga dia tidak perlu digantikan dengan hal-hal lain, tidak merasa perlu lagi dihiburkan oleh hal-hal duniawi, karena baginya dalam hadirat Tuhan itu sangat cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah iman yang tidak minimalis. Iman yang dimiliki Daud ini bukanlah iman yang minimalis, tetapi iman yang agung, iman yang besar. Nah, sore hari ini kita akan belajar ciri-ciri iman yang tidak minimalis itu gimana? Dari Mazmur 108 ini. Ciri-ciri bukan iman minimalis itu, yang pertama adalah memiliki kesiapan hati ketika bertemu Tuhan dalam doa dan ibadah. Memiliki kesiapan hati ketika bertemu Tuhan dalam doa dan ibadah. Di ayat yang kedua tadi kita temukan kata hatiku siap ya Allah. Hatiku siap ya Allah. Terjemahan lain diterjemahkan demikian: hatiku sudah mantap, hatiku teguh. Kalau terjemahan lama, hatiku telah tersedia. Bapak-Ibu Saudara sekalian, apa sih sebenarnya makna dari hatiku siap ya Allah? Ini berarti bahwa Daud sudah mempersiapkan hati. Aku mempersiapkan hatiku, berkata pada Tuhan, Tuhan, aku sudah mempersiapkan hatiku untuk datang kepadamu. Aku mempersiapkan hatiku untuk berdoa kepadamu. Aku sudah mempersiapkan hatiku untuk bermazmur, untuk bernyanyi bagimu. Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah bahwa Daud melibatkan seluruh kehidupannya, seluruh aspek hidupnya untuk siap bertemu dengan Tuhan. Jadi Daud ini luar biasa. Inilah kenapa Tuhan itu berkenan kepada Daud. Oh, doa saja Daud itu nggak sembarangan. Sebelum berdoa, Daud mempersiapkan seluruh kehidupannya. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata dalam Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan seluruh keberadaannya, tubuh, jiwa, dan rohnya, Daud menghadap Allah. Lalu kita bertanya, bagaimana sih caranya Daud itu mempersiapkan hatinya? Daud mempersiapkan hatinya, pertama, dia menggunakan segenap akal budinya untuk mengenal siapa Tuhan. Daud menggunakan segenap akal budinya untuk mengenal Allah. Kalau kita baca keseluruhan dari Mazmur 108 tadi, kita akan menemukan bahwa pengenalan akan Allah yang dimiliki Daud itu, bahwa Allah itu dipandang sebagai, yang pertama adalah Allah yang penuh kasih setia dan kebenaran. Itu di ayat yang kelima. Penuh kasih setia dan kebenaran. Yang kedua, Daud melihat bahwa Allah yang akan dihadapinya, Allah yang akan disembahnya, Allah yang akan diagungkannya adalah Allah yang mulia. Di ayat yang ke-6. Kemudian Daud juga melihat bahwa Allah yang
disembahnya adalah Allah yang berkuasa. Ayat 8 sampai 10. Kemudian juga ayat yang keempat, sebagai Allah yang berdaulat. Dan yang kelima, kita akan melihat bahwa Daud memandang Allah sebagai penolong yang perkasa. Di ayat yang ke-13 dan 14. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pengenalan akan Allah yang sangat baik dari Daud ini, itu yang membuat Daud meresponi dengan jiwanya, dengan perasaan sukacita dan menaikkan syukur. Di ayat yang keempat kita temukan itu. Bagaimana cara Daud mempersiapkan hatinya ketika setelah dia mengenal Tuhan dengan benar, dia merespon dengan perasaannya, dengan perasaan yang penuh sukacita, dengan menaikkan syukur. Kalau kita baca tadi mulai tentang pengenalan akan Tuhan, Daud itu ternyata nggak selamanya menang perang. Ada kalanya kalah. Ada kalanya Tuhan membiarkan Daud mengalami kekalahan. Tetapi justru dengan seperti itu, Daud melihat bahwa pertolongan manusia itu sia-sia, dan hanya Allah kebanggaanku, Allah pahlawanku, Allah penolongku yang perkasa, itu yang membuat Daud merasa bersukacita. Sekalipun kalah, dia tidak sampai hancur, tapi akan segera bangkit dan mendapatkan kemenangan lagi. Untuk itulah Daud menaikkan syukur. Bapak Ibu Saudara, jujur saja ketika kita mengalami masa-masa sukar, sangat sukar bagi kita untuk menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita lebih gampang ngehel. Tahu semua ternyata. Pengalaman sama. Kadang-kadang gitu ketika, Tuhan, kok gini sih? Aku kan nggak seharusnya begini, aku nggak seharusnya begitu, aku nggak seharusnya mengalami seperti ini. Tetapi itulah yang terjadi. Tetapi Daud meresponinya dengan penuh ucapan syukur. Nah, ketika dia menaikkan syukur, hal yang ketiga yang dilakukan Daud adalah Daud mengambil keputusan, berkehendak untuk bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita yang baik dan benar kepada Allah itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita yang berkaitan dengan doa, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, itu akan terpengaruh, itu akan terpancar. Orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, orang yang betul-betul mengenal Allah, dia tidak akan sembarangan ketika datang pada Tuhan. Dia tidak akan sembarangan untuk beribadah. Dia tidak akan sembarangan untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang perlu kita renungkan adalah jangan pernah beribadah atau berdoa dengan asal-asalan atau seadanya tanpa mempersiapkan hati. Banyak orang Kristen yang datang beribadah, banyak orang Kristen yang berdoa tidak dengan mempersiapkan hati, tetapi dengan sebuah tuntutan pada Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur Daud tidak pernah meminta-minta. Tetapi kalau kita baca sebagian besar Mazmur Daud itu berisi pujian, berisi pengagungan. Kalaupun dia berdoa seolah-olah meminta Allah menghukum musuhnya, itu hanya sekedar peribahasa, itu hanya sekedar gaya bahasa. Tetapi sesungguhnya yang
merupakan inti dari semua Mazmur Daud adalah ucapan syukur pada Allah. Sekalipun Allah tidak menolongnya, dia percaya bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepadanya. Selalu yang terbaik dari Tuhan yang Daud lihat. Bapak saudara, kita jangan pernah beribadah atau berdoa tanpa mempersiapkan hati. Asal-asalan, terus timbang nganggur nang omah sumuk, teko nang gereja lumayan adem ngisis. Salah. Tanang gereja sapa ngerti entuk lah. Ada orang-orang Kristen yang begitu ada. Kalau ada pas ada pembagian, pas dia nggak datang, ditanya ke teman itu, aku nggak dikirimi lah laki-laka. Ada orang-orang seperti itu adalah iman yang minimalis. Imannya tidak terpuji pada Allah. Rohnya tidak terpuji pada Allah ketika dia berdoa. Ketika dia beribadah, rohnya tidak terpuji pada Allah. Rohnya tidak menyatu dengan Allah. Ya. Sungguh ini bahaya. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah berkenan dengan cara ibadah yang seperti itu. Jadi mari kita perbaiki cara kita beribadah. Motivasi kita datang beribadah, motivasi kita berdoa kepada Tuhan itu harus kita perbaiki. Sudahlah, kita nggak perlu merengek-rengek pada Tuhan. Kita nggak perlu merengek-rengek pada gereja. Kalau orang benar, kalau kita mengenal Allah dengan benar, pasti Tuhan itu memelihara tanpa kita minta. Alkitab sudah mencatat kok. Orang yang hidupnya benar, anak cucunya tidak meminta-minta roti. Amin. Kalau sekarang ada orang-orang Kristen yang minta-minta, loh, mana janji Tuhan? Jangan salahkan Tuhan. Periksa hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terutama dalam hidup kita, ketika kita sudah memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan, yang terutama harus kita pikirkan adalah bagaimana kita membalas kasih Tuhan. Itu saja cukup. Bagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar. Maka pasti pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri bukan iman minimalis itu yang gimana sih? Yang kedua adalah memberi diri secara totalitas dan terbaik ketika bertemu Tuhan dalam ibadah dan doa. Memberi diri secara totalitas dan terbaik ketika bertemu Tuhan dalam ibadah dan doa. Bapak-Ibu saudara sekalian, di ayat kedua tadi ada Daud ngomong gini, aku mau menyanyi. Aku mau bermasmur, bangunlah hai jiwaku. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bangunlah hai jiwaku ini gak ada dalam teks aslinya. Dalam teks aslinya itu berkata dengan demikian, bangunlah hai jiwaku ini berbunyi bahkan dengan kemuliaanku. Aku mau menyanyi, aku mau bermasmur bahkan dengan kemuliaanku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Daud datang kepada Tuhan bukan untuk meminta sesuatu, tetapi memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Segala kemuliaan yang dimilikinya kepada Tuhan. Bahkan dengan kemuliaanku, kata firman Tuhan. Apa sih kemuliaan yang dimiliki Daud? Di ayat yang ketiga, bangunlah hai gambus, bangunlah hai kecapi. Ini berbicara tentang kemampuan Daud yang pandai bermain musik, sehingga dia mempersembahkan kemampuannya itu untuk Tuhan. Bangunlah hai gambus, bangunlah hai kecapi. Mosok iso gambus bangun, kecapi bangun kalau nggak dimainkan, gitu. Nah, artinya Daud akan menggunakan seluruh kemampuannya
untuk menyembah Tuhan. Aku akan membangunkan fajar. Wih, keren nih. Seolah-olah kita membaca gini. Kalau Daud nggak bermazmur, fajar itu nggak terbit gitu. Maksudnya bukan seperti itu. Daud mengambil bagian yang terbaik dari waktu-waktu yang dia miliki. Dia merasa bahwa segala sesuatu, sebelum segala sesuatu mulai beraktivitas, Daud merasa bahwa inilah waktu yang terbaik yang kumiliki, yang dipersembahkan untuk Tuhan, di mana aku akan memuji Tuhan, di mana aku akan menyembah Tuhan, di mana aku akan bermasuk bagi Tuhan dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu, waktu ini jangan jadi patokan ya, bahwa kita harus berdoa pagi sebelum subuh itu lebih baik. Enggak. Maksudnya adalah bagian dari waktu-waktu kita yang terbaik, yang betul-betul kita itu bisa fokus, yang kita betul-betul bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan tanpa ada gangguan apa-apa. Ini waktu-waktu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Daud memberikan talentanya kepada Allah. Daud juga memberikan waktu yang terbaiknya kepada Allah. Gak tunggu nanti, gak tunggu fajar merekah dulu baru menyembah Tuhan, tidak. Tapi yang terbaik bagiku sebelum fajar, ya makanya aku menyembah Tuhan. Daud memberikan, intinya adalah Daud memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupnya untuk meninggikan Tuhan. Bapak saudara sekalian, sebagai renungan kita adalah beribadah itu memberi kepada Tuhan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dalam ibadah dan doa kita. Apa? Waktu yang terbaik kita, hati yang terbaik kita, skill kita, kemampuan yang terbaik yang kita miliki, kita persembahkan pada Tuhan. Itu yang harusnya menjadi inti dalam sebuah ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita benar-benar mempersiapkan hati kita benar-benar memberikan waktu yang terbaik kita kepada Tuhan. Kita nggak mau lagi ketika beribadah terganggu. Toko paginya. Mari, itu tandanya kita belum benar-benar mempersiapkan hati. Kalau kita mempersiapkan hati, masih di gerbang sudah dicek, belum matikan. Sehingga teman-teman kita itu nggak terganggu. Topeknya, neno. Ayo. Zaman akhir sudah sangat dekat. Benar, sudah sangat dekat. Kalau kita tidak waspada, Tuhan tidak akan menunggu kita. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh pada Tuhan, kita tidak mempersiapkan hati ketika kita bertemu Tuhan, silakan kita kalau Tuhan sudah datang. Kita nggak akan ada kesempatan lagi. Oh Tuhan, aku sudah 10 tahun, 20 tahun beribadah di Muria, Tuhan nggak ngurus. Bagaimana kita siap untuk bertemu Tuhan? Itu yang menjadi satu hal yang harus kita pegang dalam hidup ini. Mari kita berkata, ini hatiku Tuhan, hatiku rindu menyembah. Engkau yang mengetahui isi setiap hati kami. Karena itu Tuhan, sore hari ini selidiki, koreksi, evaluasi setiap hati kami Tuhan. Ketika kami beribadah kepadamu, benarkah motivasi kami benar? Benarkah kedatangan kami memperkenankan hatimu Tuhan? Jika belum, Bapak biar setiap kami sore hari ini memperbaharui komitmen kami. Kami mau sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Engkau.
memiliki sikap hati yang benar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini yang mengingatkan setiap kami bahwa ibadah itu penting bagi kami dan bahwa kami harus memiliki sikap yang benar ketika beribadah. Roh Kudus mampukan setiap kami supaya kami memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Tuhan terus pakai, Tuhan terus urapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur untuk ibadah sore hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami yakini, kami kenali Engkau Tuhan yang hadir tidak pernah sia-sia. Engkau pasti memberkati setiap kami sesuai kebutuhan kami masing-masing. Sore hari ini berkati semua persembahan yang sudah diberikan, baik untuk kolektor, dana sosial, persepuluhan. Tuhan sumber segala berkat, membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan sesuai dengan janji-Mu. Berkati yang sudah beribadah, baik yang melayani, semua diberkati Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus tolong negara kami Indonesia terus menuju masyarakat adil dan makmur, tetap ada keamanan untuk beribadah, dan semua yang tersembunyi Tuhan bongkar. Hikmat Tuhan menolong para aparat untuk bisa menemukan hal-hal yang tersembunyi sehingga keamanan tetap dapat kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, jauh dekat, berjalan kaki, berkendaraan, kami tetap mohon perlindungan Tuhan sampai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan sejahtera. Sebelum kami melangkah, dengan iman kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata amin. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.